for connection. Your air on glory. Digital. Green Radio Line. Eco Lifestyle. Halo, selamat sore, sahabat Green. Jumpa lagi dalam program New Mahoni selama 1 jam ke depan bersama saya, Tori Alexander. Kali ini kita bersama Perkumpulan Elang. Sudah ada Bung Jay sebagai juru kampanye Perkumpulan Elang Provinsi Riau. Yang sore ini kita akan menyoroti terkait perhutanan sosial di Provinsi Riau. Selamat sore, Bung Jay. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya ini sudah bersedia bergabung bersama kami sore ini. Kita mau menyoroti tentang perhutanan sosial di Provinsi Riau ini, Bung Jay. Yang kita ketahui, sebagaimana kita ketahui, Bung Jay adalah sebagai juru kampanye Perkumpulan Elang di Provinsi Riau. Apa tuh Perkumpulan Elang itu, Bung Jay? Baik, maaf Bung, siapa nama tadi Bung? Saya kurang jelas Sorry, tadi. sorry. Bung Torif. Ya, Ya, oke, makasih Bung Torif. Selamat sore, pendengar dari Green Radio. Mungkin sedikit saya coba ya memberikan sedikit gambaran tentang perkumpulan elang sebenarnya. Jadi perkumpulan elang ini memang kita NGO di Riau yang perkumpulan elang sendiri sebenarnya lembaga eh, LSM di Riau yang fokus terhadap isu-isu lingkungan dan kemasyarakatan. Jadi perkumpulan elang sendiri sebenarnya berdiri sudah cukup lama di sini kami untuk gerakan sosial dan lingkungan di Riau. Elang itu mulai beraktivitas itu dari tahun 2003 sampai 2004 sekitar itu. Nah, 2003 elang sudah ya 2003-2004 kita di awal berdirinya perkumpulan elang sendiri kita memang menyoroti isu-isu lingkungan dan pencemaran yang ada di Riau, terutama di awal sekali itu di sekitaran pencemaran di Sungai Siak. Dalam proses berkembangnya, akhirnya perkumpulan elang eh, meluas dengan isunya sampai ke isu eh, pengelolaan sumber daya alam, terutama hutan dan eh, rawa gambut. Nah, di sini sebenarnya mengapa elang mulai berkembang terhadap isu-isu lingkungan ini? Sebenarnya kita melihat fenomena yang ada di Riau bahwa ancaman terhadap sumber daya alam itu kita melihat ada buruknya ya iklim tata kelola sumber daya alam di Riau terutama hutan dan ancaman terhadap pengalih fungsian dari hutan dan sungai seperti itu. Artinya memang kita berkembang di isu-isu hutan dan isu-isu perkebunan juga. Dan sebenarnya kalau kita bicara hutan, tentunya kita tidak lepas dari banyak stakeholder, pertama adanya keberadaannya perusahaan dan masyarakat yang berada di sekitar hutan atau berada di sepanjang das sungai. Nah, dari tahun 2004 itulah Elang berupaya bersama-sama teman-teman yang ada di Riau, aktivis di Riau, terutama pada hari ini kita melihat ada kawan-kawan yang cukup konsen terhadap lingkungan, isu lingkungan jikalau hari, Walhi, Elang menjadi bagian dari terbentuknya dua lembaga itu. Bahwa ya, Elang menjadi salah satu lembaga yang menginisiasi terbentuknya Walhi dan jikalau hari yang ada di Riau. Kita salah satu lembaganya. Nah, dari awal sekali kita memang cukup konsen terhadap itu. Dan pada hari ini kita melihat bahwa sempitnya ruang kelola masyarakat menjadi ancaman terhadap keberadaan kawasan hutan, keberadaan pengelolaan keberadaan hutan dan sungai sehingga munculnya musibah tahunan yang terjadi di Riau. Makanya kita sekarang ini banyak bicara tentang bagaimana pengelolaan terbaik, mendorong pengelolaan terbaik terhadap sumber daya alam, terutama hutan dan rawa gambut, sungai
Ini menjadi prioritas kita. Bagaimana sebenarnya mendorong adanya tata kelola yang baik di Riau. Gitu, Mas. Begini Kayaknya ya. ya, Udah 20 tahun ya, Bung Jaya, berarti ini ya. dari tahun ya. Kenapa elang, Bung Jaya, namanya? Nah, elang ini sebenarnya lucu. Jadi banyak juga kawan-kawan yang ada di jaringan kita di nasional bahkan di internasional mempertanyakan kalau bicara elang orang biasanya kan bicara konservasi satwa elang gitu ya. Nah, elang Ya. ini sebenarnya kami di backgroundnya itu dari mahasiswa pecinta alam. Jadi nama elang itu sebenarnya nama angkatan. Nama Oh, angkatan di mahasiswa pecinta alam. Di kami dari UNRI rata-rata kan, Universitas dari Riau. Jadi Undi. Ya. ya banyak pendiri-pendiri dulu dari UNRI itu jadi nama angkatan makanya itu. Jadi elang itu sebuah nama dari angkatan. Produk asli lokal nih ya, kita nih elangnya ya, Bung Jaya. Asli, Berarti kita memang kawan-kawan konser asli rata-rata kita Riau. pendirinya memang dari Universitas Riau semuanya. Dari senior-senior dulu kami ini udah generasi kedua nih Mas. Jadi yang sebelumnya itu angkatan-angkatan kawan-kawan abang-abang sebelumnya. Iya, menarik sekali soalnya kan namanya perkumpulan elang. Ini kayaknya luas banget cakupan cakupannya nih kalau elang ini kita bicara ya kan. Juru kampanye berarti member sendiri mungkin udah rame ya kita di. Jadi elang itu sendiri, Mas, jadi kita itu jadi menjadi dua. Jadi tiga elemen di elang. Pertama itu anggota elang, dan anggota elang itu eh, siapa saja yang menjadi yang terdaftar, yang secara terdaftar di perkumpulan elang, dia berhak menjadi anggota perkumpulan. Artinya dia cakupan lebih luas, bisa mereka berada di beberapa institusi yang kawan-kawan itu, terutama di alumni banyak gitu ya. Jadi siapa Yang saja kedua bisa itu bergabung atau ada bisa kriteria saja. khususnya? Iya. Tentu ada kriterianya yang kita di perkumpulan elang ini kan ada diatur oleh statuta perkumpulan elang. Jadi ada seperti ada yang perkumpulan elang di situ banyak mengatur eh, syarat-syarat keanggotaan gitu ya. Misalnya direkomendasikan oleh tiga anggota seperti itu ya. Terus mendukung visi dan misi perkumpulan elang gitu gitu. Hal seperti itu. Dan yang kedua itu di elang ada namanya eksekutif. Nah, di kami ini di eksekutifnya di pengurusan LSM-nya gitu. Yang bicara ke isu-isu lingkungan dan advokasi lingkungan di Concernnya Riau. kan di bidang lingkungan ya, memang Ya, ya. lingkungan. Yang kedua, yang ketiga itu di Yang dalam concern gitu ya. Semua ya, orang yang ingin terlibat, yang concern terhadap isu lingkungan di khususnya di Riau aja ya, berarti ya, ya, Bung Gia? bisa dibilang. Saat ini kita memang Tapi elang itu divisi ya, apa ya Sumatera, isu Sumatera. Jadi kita sudah mulai ke Sumatera. Cuman hari ini memang lebih banyak kita isu-isu masih di Riau, Mas. Yang ketiga itu ada namanya BOE, jadi Badan Otonominya Perkumpulan. Jadi kita memang lagi mengupayakan kan selama ini menjadi tantangan di NGO ini kan masalah pendanaan. Jadi kita bagaimana kemandirian pendanaan di lembaga itu yang lagi kita dorong. Jadi kita membentuk sebuah badan otonomi yang beranggota yang dasarnya juga yang mengurusnya ada anggota perkumpulan yang mereka ini lebih fokus kepada unit-unit usaha perkumpulan elang. Jadi mungkin kedepannya ada unit-unit usaha yang lagi dikembangkan sehingga harapannya elang kedepannya ada pendanaannya lebih independen gitu ya. Dan kita tidak tergantung oleh pendanaan di luar gitu. Nah, itu yang di urusannya itu sifatnya LSM ya, berarti ada periodiknya gitu. ya ada periodiknya. Jadi Periodiknya. kita itu per 3 tahun kita ada namanya nanti uh, musyawarah musyawarah besarnya perkumpulan. Jadi kita nanti memilih direktur, penggantian direktur. Masa periodenya selama 3 tahun setiap satu masa satu periode. Berarti memang sudah 20 tahun berjalan ini, berarti sudah banyak tahu nih tentang seluk-beluk lingkungan di Riau nih, isu-isu terkait lingkungan yang kadang Riau ini juga suka memberi kontribusi isu nasional tentang lingkungan nih, ya kan, Bung Jay? Iya. Banyak Jadi kan dari. memang kita kan tidak di Riau ini kan banyak juga kawan-kawan apa LSM lingkungan nih Mas. Jadi memang mempunyai spesifikasi misalnya mempunyai concernnya masing-masing. Misalnya kalau kita
lihat di Walhi, kami sebagai anggota Walhi juga kebetulan pada hari ini saya sebagai ketua Dewan Daerah Walhi juga. Ketua Jadi Dewan Daerahnya Bung Gey ya, ya Walhi di Walhi Riau. Jadi Riau. jadi kalau Walhi itu lebih fokus terhadap concern gerakannya terhadap advokasi dan kampanye di itu Walhi. Nah, kalau di Jikalahari, memang Jikalahari harapannya sebenarnya lebih ke base data dan kampanye juga, bahkan di advokasi Walhi itu, Jikalahari. Jadi kita juga Direktur Perkumpulan Elang itu kan sebagai Dewan Penasihatnya juga Jikalahari gitu ya. Nah, kita juga, jadi kita menggunakan kawan-kawan di lembaga ini lebih fokus. Jadi di tingkat Elang lebih kuat ke pemberdayaan di masyarakatnya, di tingkat masyarakat. Kita melakukan pendampingan berapa desa di terutama di lokasi kerja kita, Siak, gitu ya, ada di Pelalawan juga. Jadi Elang lebih mendorong penguatan ekonomi masyarakat, terus bagaimana mendorong penguatan keorganisasian masyarakat, terus bagaimana kita mendorong pengelolaan terbaik dalam pemanfaatan sumber daya alam di tingkat masyarakat. Misalnya kita salah satunya kita Elang pernah juga fokus terhadap bagaimana pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang baik. Jadi setelah kita base management perkebunan kelapa sawit, gitu. Bagaimana perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat itu lebih meminimalisir terjadinya dampak buruk dari perkebunan itu sendiri. Gitu. Nah itu yang juga kita melakukan dampingan. Bahkan juga kalau untuk pengelolaan gambut, kita juga di beberapa desa di Kabupaten Siak, kita mendorong itu juga. Karena terjadinya kebakaran, tidak bisa kita nafikan juga, banyak tuduhan di, disoroti kepada masyarakat bahwa menyebab terjadi kebakaran setiap tahun di Riau itu adalah dari buruknya pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, itu pendidikan-pendidikan atau edukasi ini yang kita lakukan di tingkat masyarakat, bagaimana masyarakat juga mampu dalam pengelolaan lingkungan, dalam penjagaan pengelolaan lahan itu tidak berdampak mengakibatkan terjadi kebakaran. Nah, ini yang juga kita lakukan di penguatan kalau di pemerintah itu ada membentuk masyarakat peduli api. Jadi setiap desa-desa hari ini di Riau pertama itu ada nanti masyarakat peduli api yang mereka memang konsen terhadap pemantauan dan salah satu ujung tombak apabila terjadinya penanganan kebakaran di tingkat desa. Nah, itu yang juga Elang juga fokus lakukan. Masuk Nah, ini yang langkah-langkah pastinya ya. ya, ya. Juga termasuk mungkin ini yang akan kita bahas sore ini ya, Bung Ge, tentang SK Perhutanan Sosial, Ya, ya, ya. SK Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan nih. Berarti ini memang concernnya Elang nih ya, Bung Ge. Ya, sebenarnya itu kan berkembang dari kita kan melihat sejak tahun 2018 itu ya, sejak keluarnya peraturan Menteri ya nomor 68 ya seingat saya bahwa terkait perhutanan sosial ini. Hmm, jadi kita melihat ini semua bagian peluang bagi masyarakat, perhutanan sosial, Tora, gitu kan, sampai keluarnya Perpres percepatan perhutanan sosial oleh Presiden Ini Jokowi ya. berpihak kepada masyarakat nih. Ya, kan sekarang isunya banyak politik nih, ada kebijakan nggak berpihak ke masyarakat katanya. Ini memang Ya, pemerintah keluarkan untuk keberpihakan ya, Bung Jaya. iya. Karena kita gini Mas, selama ini kawan-kawannya di NGO, di Rio ataupun di Indonesia kan banyak tuh, ada nama lembaga-lembaga seperti Walhi lah, misalnya selama ini mendorong misalnya reforma agraria. Terus Walhi Ya. bagaimana di KPA ya kelompok pembebasan agraria seperti itu, bagaimana mengupayakan melakukan inklave, reclaiming lahan seperti itu. Yang selama ini advokasinya sangat panjang gitu yang dilakukan perjuangan oleh masyarakat dan berdarah-darah banyak korban di situ. Karena semuanya intinya adalah bagaimana kita mendorong perluasan wilayah kelola masyarakat di situ kan. Bagaimana masyarakat mendapatkan haknya dalam pengelolaan lahan untuk kehidupan. Nah, hari ini kita ada melihat peluang sedikit nih dengan adanya perhutanan sosial dan Tora yang didukung oleh pemerintah ya melalui Itu. regulasi. Nah, ini kita ngambil manfaat ini gitu. Walaupun ada pro kontra perhutanan sosial
pada hari ini ada sebagian kawan-kawan juga ada yang menolak gitu ya. Yang harapan mereka kan di sebagian kawan-kawan, harapan kita juga sebenarnya semuanya, inginnya semuanya itu Torah hak milik. Jadi kembali kepada masyarakat, tidak dalam konteks perhutanan sosial ini kan perizinan nih. Ibaratnya masyarakat atau desa sama tuh Mas dengan perusahaan gitu. Mereka mempunyai izin ya, batas waktu 35 tahun, bahkan sampai 100 tahun gitu. Tapi yang diinginkan di sebagian kawan-kawan yang menolak perhutanan sosial ini gimana? Lahan ini sebenarnya memang milik rakyat, ya harus kembali pada rakyat. Nah, tapi melihat peluang ini, tapi kalau kita di Perkebunan Elang dan beberapa kawan-kawan melihat perhutanan sosial ini sebuah langkah awal, terutama langkah di masyarakat selama ini masyarakat yang susah mendapat akses dalam pengelolaan kawasan hutan untuk kesejahteraan, ini ada ruang. Makanya pada hari ini kita mendorong bagaimana ruang ini kita rebut dulu daripada ancaman selama ini. Apabila ini tidak kembali atau tidak dikelola oleh masyarakat, ancamannya adalah munculnya nanti izin-izin baru di kawasan itu. Ya. Nah, itu yang memang yang menjadi harapan kita, dan ini juga tentunya harapan dari pemerintah juga bahwa masyarakat mempunyai peningkatan, diharapkan bahwa hutan ini dapat dikelola oleh masyarakat dan masyarakatnya hutan terjaga dan masyarakatnya harapannya masyarakatnya sejahtera gitu kan. Itu yang selalu jargon yang kita dengar bahwa bagaimana hutan terjaga masyarakatnya sejahtera. Nah, ini bagaimana kita bersama-sama, harapan kita seluruh stakeholder yang ada berkepentingan di kawasan hutan ini membantu bagaimana ini dapat terwujud. Nah, itu yang memang ruang inilah yang kita ambil perhutanan sosial ini. Jadi berkembang Elang tadi itu melihat ini ada ruang peluang perhutanan sosial nih untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Makanya kita banyak fokus pada hari ini di perhutanan sosial. Jadi Elang sendiri Mas, kita lagi mendorong sebenarnya percepatan perhutanan sosial di 2 kabupaten. Nah, ini sudah kita diskusikan di tingkat kabupaten, bahkan dengan bupati, kedua bupati Siak dan Pelalawan. Mana? Kita juga sudah membangun Siak dan komitmen. Pelalawan. Ya, Siak dan Pelalawan kita mendorong bagaimana seluruh desa-desa yang berada di desa-desa potensi perhutanan sosial, kita dorong percepatan untuk mendapatkan percepatan usulan ya untuk mendapatkan SK perhutanan sosial. Nah, baru-baru ini kita baru melakukan di Kabupaten Siak. Kita sudah coba mengundang beberapa desa untuk itu. Dan komitmen desa semua tentunya berharap perhutanan sosial ini dapat terwujud dan kembali kepada masyarakat. Jadi cita-cita perhutanan sosial sebagai peningkatan ekonomi masyarakat dan sebagai bagaimana terjadi penyelesaian konflik agraria selama ini, harapan kita ini dapat menjadi sebuah langkah-langkah lah penyelesaian konflik selama ini dengan perhutanan sosial ini. Nah, itu yang memang lagi kita upayakan. Ini berhubungan juga dengan apa ya, Bung Jaya? Statement Menko Marves ya, Iya, Bapak Luhut Panjaitan betul yang ya. kemarin sempat memberikan keterangan pers katanya bahwa ada kebun-kebun masyarakat juga yang keterlanjuran Iya, masyarakat sawit berkebun dan di kawasan hutan wilayah ya. kawasan hutan gitu kan. Iya, Nah, itu kan sebuah kebijakan dan bisa juga dalam satu sisi kita artikan kebijaksanaan ya dari pemerintah kan. Karena memang yang saya lihat juga, saya juga di dunia advokasi gitu ya Bung Jaya, kita lihat banyak permasalahan hutan di Riau ini, yaitu ada hutan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan produksinya untuk sebuah perusahaan, tapi di dalam itu sudah ada kebun-kebun masyarakat, iya, iya, sehingga ada iya, konflik akhirnya. iya, iya. Selalu ada konflik antara perusahaan sama masyarakat. Nah, kayaknya isu yang sering terdengarnya jadinya perusahaan terlalu arogan karena besar sifatnya menindas masyarakat di situ. Tapi padahal semuanya sudah ada haknya masing-masing, ya kan? Hmm. Yang saya perhatikan, apakah di situ kesalahan di masyarakat, ada lahan, mereka sudah bangun kebun di situ turun temurun, mungkin kelompok tani mereka juga menggarap, dan masyarakat kan bisa juga nggak tahu tuh Bung J sebenarnya dia di situ tuh adalah wilayah
hutan produksinya salah satu PT atau perusahaan yang sudah sebelumnya sudah diberikan izinnya. Nah, jadi ada tumpang tindih kesannya. Nah, mungkin apakah yang kita bahas ini tentang perhutanan sosial ini menyangkut hal-hal seperti itu juga, Bung Dia? Iya, cocok Mas. Jadi memang salah satu harapan dari perhutanan sosial kan yang pertama kan yang selalu digaungkan itu kan pertama bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Yang kedua, bagaimana perhutanan sosial ini menjadi salah satu upaya atau solusi untuk penyelesaian sengketa agraria yang terjadi selama ini di sekitar kawasan hutan. Nah, salah satunya itu ya tadi Mas, ada yang setelah mendorong perhutanan sosial kan permasalahan yang sudah banyak muncul di perhutanan sosial itu seperti presentasi gubernur itu aja ya, hampir 50% dari kawasan yang hutan itu permasalahannya adalah keterlanjuran. Ada misalnya keterlanjuran sawit ya, ada kawasan hutan. Ada misalnya yang Mas sampaikan tadi bahwa yang pertama ada dalam izin-izin perusahaan yang kita lihat izin perusahaan itu berada di kawasan hutan tadi ya, HP, ada perkebunan. Nah, tentu kita tahu bahwa perkebunan tidak boleh berada di kawasan hutan ya. Nah, yang kedua itu misalnya ada berapa hutan perkebunan masyarakat yang berada di bahkan di kawasan lindung gitu. Nah, kawasan lindung juga di kawasan hutan itu banyak terjadi. Nah, memang perhutanan sosial ini kan menjadi bagian untuk penyelesaian konflik itu. Misalnya dengan munculnya misalnya undang-undang UU CK itu Mas tentang 11 apa 110A dan 10B itu kan. Bagaimana sebenarnya undang-undang ini yang digunakan untuk penyelesaian sawit di kawasan hutan. Misalnya kayak apa UCK bisa bisa kita lihat misalnya saya lihat 10A 110A 110B itu. Misalnya yang satu bagaimana eh, apabila perkebunan itu berada di perkebunan kelapa sawit itu berada di kawasan hutan yang dimiliki oleh perusahaan misalnya dengan langkah memberikan sanksi atau denda ya. Yang kedua itu bisa dengan proses dengan usulan perhutanan sosial dengan metode misalnya satu daur gitu, satu daur. Jadi masyarakat bisa mengelola perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan hingga sehingga satu daur, lalu berikutnya ditanami atau dikembalikan lagi ke fungsi hutan. Nah, ini menjadi perhutanan sosial menjadi apa? Salah satu solusinya gitu. Seperti yang Elang juga lakukan, misalnya kan ada beberapa desa yang kita juga usulkan perhutanan sosial, bahwa ada beberapa kawasan itu yang diusulkan perhutanan sosial itu ada sawit. Nah, ini menjadi langkah di selama ini masyarakat tidak mendapat kejelasan status pengelolaan di kawasan itu. Misalnya ada sawit di kawasan hutan tapi tidak bisa. Nah, ini menjadi solusi bagaimana masyarakat tetap bisa mengelola, tetapi uh, berkomitmen bahwa tidak ada pengembangan perkebunan kelapa sawit, masyarakat bisa memanfaatkan sawit satu daur gitu ya, dengan batasan maksimal di dalam undang-undang itu adalah 5 hektar ya tentunya 5 hektar. Nah, ini menjadi akhirnya masyarakat dapat mengelola dengan memunculkan tanaman-tanaman apa yang setelah satu daur berikutnya akan dikembangkan. Satu Nah, ini daur itu. sekali. Iya. Nah, bahkan yang ada polemik itu kan bahwa statement misalnya yang ditakutkan bahwa ada pemutihan seperti itu. Nah, ini yang memang yang dikhawatirkan banyak pihak. Akhirnya nanti apabila terjadi pemutihan ini yang menjadikan legitimasi juga banyak pihak bahwa uh, kalau di tingkat masyarakat artinya kita bisa lah yang menentukan batasan itu. Tapi kalau di tingkat perusahaan ini yang ketidakadilan itu yang dijumpai gitu. Dan perusahaan tentu dia dengan dananya denda berapapun mereka bisa bayar gitu ya. Nah, ini yang memang harus banyak dikritisi, kita kritisi. Tapi di kontak ulang bagaimana sebenarnya keadilan masyarakat yang telah mengelola ini yang memang harus diperhitungkan dengan melihat klasifikasi di tingkat masyarakat. Karena temuan banyak pihak bahwa pemilikan masyarakat sawit di kawasan hutan ini kita jumpai bahwa ini nama masyarakat ternyata di lapangan itu bukan masyarakat
menengah atau kecil yang memiliki, tapi cukup yang memiliki lahan-lahan yang berada di kawasan hutan. Ini yang memang harus kami di NGO yang mendampingi, itu harus bersama pemerintah tentunya, kita harus lebih kritis, lebih detail melihat hal situasi seperti ini. Ya. Itu kita ada, kalau untuk hutan sosial sendiri di Riau itu ada berapa banyak ya, Bung Ge? Ada Jadi 100. kalau di apa namanya ini? Kalau berdasarkan target perhutanan sosial yang ada kita itu kan 1,2 juta hektar tuh. Berdasarkan peta indikatif perhutanan sosial. Di awal target perhutanan sosial di ada di Riau itu 1,2 juta hektar kalau kita lihat. Nah, yang izin itu sekarang itu yang sudah dapat izin itu sekitar 120.000 hektar. Artinya baru 10% gitu ini sekarang. Baru, Yang baru mendapatkan izinnya itu. yang baru dapat. Jadi kalau berdasarkan pemetaannya awal, peta indikatif perhutanan sosial yang ada di Riau itu 1,2 juta, Ya. nah, itu masih jauh kita dari target gitu. Nah, Oh. yang Jadi baru apa ada, nih strategi dari misalnya kan ini sesuai dengan apa? Perkumpulan elang ini apa yang caranya dari perkumpulan elang ini untuk menggesa perhutanan sosial Riau ini, Bung Jai? nah, iya, Itu jauh sekali kan soalnya ya dari iya. target ya. Kita misalnya saya kemarin juga ada beberapa yang disampaikan oleh gubernur itu juga kan, itu sebenarnya udah diskusi kita cukup lama juga ya dengan target perhutanan sosial yang rendah ini gitu ya. Sementara sama di Indonesia, Indonesia kan sampai 12,7 juta hektar yang disampaikan Jokowi target. Baru Hmm. sekarang tercapai itu lebih kurang baru 5 juta hektar. Dari Ini kan 12 juta ya, baru iya, 5. 5 jutaan baru. Bahkan ada yang sampai mengatakan baru usulan itu sampai usulan itu belum disahkan itu harus sampai 9 juta. Tapi nggak tahu ya, tapi ya sekitar 5 juta. Tapi untuk di Riau saja itu yang sampai di yang dipresentasikan gubernur dan kita data dari kita memang kita kebetulan ya saya ingin menyampaikan juga saya juga berada di Pokja PS provinsi. Kita kan perkumpulan elang Oh. dan kami Hmm. saya pribadi juga ada dalam kelompok kerja di perhutanan sosial di Riau. Memang kita melihat memang rendahnya capaian perhutanan sosial ini. Nah, di konteks elang sendiri, Apa elang memang kendalanya? ya. Jadi seperti Mas sampaikan pertanyaan tadi bahwa bagaimana nih sebenarnya kita untuk mengejar capaian ini gitu. Apalagi kita melihat beda pemerintahan nanti kebijakan beda ini yang kita takutkan. Dan peluang itikat baik untuk masyarakat dapat pengelolaan perhutanan sosial ini kalau kita lihat dengan tahun-tahun sekarang yang tahun-tahun politik ini kan semakin pendek. Ini jadi Ya. bacaan kawan-kawan juga gitu kan. Tahun 2024 ini bakal berubah, kita nggak tahu kebijakan seperti apa. Harapan kita siapapun presidennya mudah-mudahan kebijakan terhadap perhutanan sosial dan perluasan wilayah kelola bagi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ini tetap berlanjut gitu ya. Harapan kita kan seperti itu. Nah, ini Jadi kendalanya apa apa itu, Bung Jai? Yang ada kenapa kok ada ketimpangan dari target itu terlalu jauh ya. sekali di Jadi lapangan? kalau kita lihat kan perhutanan sosial ini kita sebenarnya bisa tercapai kalau menurut kita itu berapa diskusi itu bahwa ini kan nggak lepas dari peran semua pihak. Jadi di konteks perhutanan sosial ini banyak pemangku kepentingan di kawasan hutan. Jadi kita katakan pelaku bisnis, privat sektor, misalnya perusahaan-perusahaan ya, yang perusahaan-perusahaan kehutanan. Terus juga tentu di kawasan hutan ini ada masyarakat di situ. Ini yang elemen-elemen yang kita lihat. Yang kedua itu misalnya ada peran-peran pemerintah daerah, ya, pemerintah daerah provinsi ataupun kabupaten, ya, untuk di tingkat provinsi ya, perhutanan sosial. Ini salah satu stakeholder yang sangat penting dalam mendukung misalnya atau mendorong percepatan perhutanan sosial. Yang Belum keempat terbentuk itu gitu, ada ya. jalur koordinasinya kah yang belum terbentuk atau gimana? Belum jelas gitu ya. Nah, sekarang itu kan memang kalau dia semuanya nih, semua stakeholder ini antara perusahaan, masyarakat, pemerintah, NGO, ya, itu memang penting sekali mendudukan dulu paradigma karena setiap wilayah itu
itu beda misalnya untuk capaian-capaian target perhutanan sosial yang perwujudannya gitu ya. Misalnya kayak di sini. Dan ini kadang-kadang tidak terlanjur dengan baik gitu. Karena misalnya di tingkat masyarakat banyak temuan tadi hampir 50% kawasan perhutanan sosial itu sudah dimanfaatkan oleh perkebunan kelapa sawit. Nah, Hmm. pengetahuan masyarakat terhadap status kawasan ini, keberlanjutan bisnis mereka di sana gitu, atau keberlanjutan lingkungan dan generasi masyarakat di sana itu yang tidak dulu masyarakat. Artinya masyarakat menolak juga. Ada sebagian masyarakat yang menolak perhutanan sosial. Ngapa gitu? Tapi mereka beranggapan bahwa tidak ada perhutanan sosial, mereka aman-aman saja mereka untuk melakukan pengelolaan di sana gitu. Tetapi sebenarnya masyarakat yang berkata seperti itu adalah masyarakat yang memang notabene masyarakat menengah ke atas, tapi masyarakat miskin yang tidak dapat ruang kelola itu sudah tidak mempunyai kemampuan, ini yang dirugikan dengan tidak mendapatnya ruang-ruang di perhutanan sosial. Nah, ini yang satu, ini yang menjadi ancaman sebenarnya. Yang kedua itu lemahnya di tingkat pendanaan. Mengapa saya katakan di pendanaan yang kedua selain masyarakat tentu ya? Karena pendanaan ini menjadi salah satu yang sangat penting sekali dari proses usulan hingga pasca izin. Nah, pendanaan ini yang belum tidak jelas gitu ya, belum. Walaupun Perbankan gimana itu, Bung J? hmm? Pendanaan dengan pola perbankan belum bisa Iya mencakup memang kepada. ada, memang benar. Kita selama ini pernah dengar misalnya BNI ya membantu gitu ya. BNI melalui pola perbankan apabila sudah izin. Tapi kita melihat kan tidak semudah itu. Memang di saat masyarakat mulai melakukan usulan, kan misalnya status lahan, walaupun dari SK Perhutanan Sosial itu bisa, cuman misalnya kita lihat kayak HD gitu ya, memang dilihat di sana adalah kapasitas masyarakat mungkinkah dinilai seperti itu. Nah ini yang belum sampai hari ini. Memang peluang pendanaan yang terdekat itu yang kita dorong itu misalnya pendanaan adalah melalui penggunaan dana desa. Nah, harapan kita di tingkat provinsi dan kabupaten kita coba itu berdiskusi dengan pemerintah dan meminta juga pemerintah kabupaten baru-baru ini juga berkomitmen untuk memberikan himbauan misalnya gitu, himbauan pemerintahan desa mencoba mengalokasikan atau nanti mengajukan penggunaan dana desa untuk perhutanan sosial. Nah itu yang ketiga itu adalah terkait misal terlambat bahwa tingkat apabila di sekitar itu ada perusahaan, nah itu peran-peran perusahaan ini, kalau misalnya kayak di Siak itu ya, di Siak itu kan banyak berapa perusahaan-perusahaan besar kehutanan, misalnya ada Rabadi, ada RAPP, ya, yang beroperasi di sana. Harapannya sebenarnya yang bekerja di sana. Artinya kita butuh bahwa adanya peran-peran misalnya CSR RAPP gitu ya untuk mengeluarkan masyarakat melalui misalnya pengembangan ekonomi apa yang bisa dikembangkan, pendampingan yang ada di sana gitu. Nah, ini sebenarnya ini menjadi PR-PR di perhutanan sosial, terutama di pasca perizinan gitu. Memang kalau usulan apabila itu lahan yang sesuai dengan yang berada di PIAP, peta indikatif perhutanan sosial mungkin itu tidak menjadi persoalan gitu ya untuk usulan gitu. Persoalan apabila di tingkat internal masyarakat sudah selesai itu tidak menjadi usulan perhutanan sosial. Tetapi yang menjadi tantangannya kan setelah pasca izin perhutanan sosial itu sendiri. Hanya ini penting. Cuman kami di konteks perhutanan sosial ini tidak hanya mengusulkan yang berada di PIAP saja gitu. Karena konteks perhutanan sosial ini kan kita inginnya kan perhutanan sosial ini juga menyelesaikan konflik agraria selama ini antara misalnya perusahaan dan masyarakat. Bagaimana Ya. sebenarnya kita lagi mendorong perhutanan sosial itu bukan hanya berada yang kawasan yang didorong yang diinginkan clean and clear saja, tetapi ada kawasan-kawasan bermasalah selama ini nih, itu yang kita dorong perhutanan sosial. Misalnya dengan skema kemitraan kah, atau dengan skema hutan kemasyarakatan kah, gitu. Nah itu yang kita dorong agar tidak jadi konflik terus berlanjut gitu ya. Tetapi kan selama ini yang diinginkan misalnya di pemerintah kan, ini yang ada berada di pihak saja gitu. Kalau ada misalnya masyarakat menanam sawit, selesaikanlah misalnya kayak idiom tapi diselesaikanlah masalah itu. Ini yang akhirnya berlarut. Tetapi yang penting kita itu adalah yang kita inginkan adalah bagaimana konflik antar
sempitnya ruang kelola masyarakat, sempitnya akses masyarakat di kawasan hutan itu disebabkan oleh konflik dengan perusahaan selama ini. Nah, sebenarnya kalau saya cerita, Elang juga sudah mencoba melakukan itu di Siak. Jadi konflik masyarakat Dosan itu selama 20 tahun dengan Arawabadi. Konflik lahan. Ya, baru-baru ini kita melalui perhutanan sosial mencoba meredam itu. Akhirnya kita mendapatkan SK usulan perhutanan sosial, SK kemitraan. Jadi ada kerjasama antara masyarakat Desa Dosan, Kabupaten Siak, dengan PT Arabadi di kawasan di kawasan izin konsesi itu. Jadi mereka selama ini berkonflik, dengan adanya perhutanan sosial ini menjadi salah satu solusi. Nah, yang diupayakan Elang ini, menurut informasi kita dapat bahwa SK pertama sebagai contoh bagaimana penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan di dalam konsesi. Itu kita mendapat SK lebih kurang 1.150 hektar berapa? Sudah dokumennya itu SK yang didampingi oleh Perhutanan Lahan. Nah, ini sekarang dalam Di proses Riau atau di Siak aja? yang saya katakan tadi di Siak. Tapi Siak. kalau percontohan bagaimana bentuk kemitraan, perhutanan sosial sebagai solusi konflik tadi, itu bahkan saya mengatakan bahwa itu di Indonesia ini yang pertama kali gitu. Izin perhutanan sosial itu ada di dalam konsesi yang selama ini yang berkonflik. Jadi bukan di Karena izin-izin konsesi itu sudah ada dari ya, tahun 90-an ya kan gitu ya ya. itu yang Mas bilang kata tadi ya. Itulah kita contohkan. Jadi usulan masyarakat, jadi masyarakat klaim lahan itu mereka sudah mengelola dari tahun 94, 95 seperti itu. Ya, berarti di durasi seperti itu ya, Bung Jaya. Ya. Tahun-tahun Dan seperti itu. akhirnya memang solusinya adalah kemitraan. Jadi kemitraan itu yang menjadi solusi, tetap izin dipegang oleh perusahaan, tetapi di wilayah yang berkonflik tadi bisa dikeluarkan izin perhutanan sosial melalui kemitraan. Jadi Nah, itu yang komoditinya dilakukan oleh perkumpulan elang itu semacam memediasi dari pihak masyarakat sama perusahaan. ya, Akhirnya solusinya itu ya, ya, kemitraan gitu ya. kemitraan. Nah, kemitraan juga kita kan tentu kalau perusahaan HTI ya, kayak di SIA itu, tentu mereka menginginkan tentu tanaman bahan baku mereka ya, tentu yang diinginkan mereka HTI juga atau akasia ditanam. Cuman kita tentunya tidak mau gitu. Karena Ya, akasia tidak sudah ada mensejahterakan masyarakat. masyarakat ada terlanjur misalnya itu kan Nanam sawit, ya sebagian sawit dan sebagian tidak. Jadi yang mana sawit memang kebetulan di wilayah yang kita usulkan itu yang sudah ber-SK sekarang itu sawitnya kecil. Itu lebih kurang sekitar dari 1.000-an itu, 1.000 lebih itu sawitnya tidak sampai 50 hektar yang kita usulkan itu. Nah, masyarakat memang sepakat untuk satu jalur itu. Tetapi tanamannya bukan akasia itu yang penting. Kalau tanamannya akasia, tentu kita tidak mau karena bahasa tadi akasia memang tidak mensejahterakan bagi masyarakat. Tentu di sana ada tanggung jawab perusahaan apabila sudah ada SK ini bahwa untuk mengembangkan ekonominya melalui tanaman yang lainnya, melalui kemitraan. Bisa jadi kemitraan ini kami dorong itu misalnya pendanaan awal melalui perusahaan pendampingnya di sana gitu kan. Dengan tanaman-tanaman misalnya kita kemarin bersama masyarakat itu tanaman eh, misalnya pinang yang mau dikembangkan gitu. Ada tanaman-tanaman hortikultura yang coba dikembangkan di sana. tumpang sari atau mau dibikin itu dikembangkan juga di wilayah di areal yang masih Ya. kosong. Iya. Jadi perhutanan sosial ini kan perhutanan sosial ini di saat kita sudah mendapatkan SK-nya, itu sudah ada wilayah yang dibagi menjadi zonasi gitu. Jadi peta usulan itu nanti akan dibagi zonasinya, zona-zonanya. Nanti ada zona lindung yang didorong misalnya gitu ya. Nanti ada zona lindungnya, terus zona pemberdayaannya. Di situ nanti akan dikembangkan misalnya, maaf bukan pemberdayaan budidaya ya. Zona budidaya itu bisa dikembangkan misalnya nanti ada tanaman-tanaman holti, ada tanaman-tanaman hutan gitu ya. Pada prinsipnya adalah perhutanan sosial ini
fungsinya yang penting yang dijaga tuh. Jadi fungsi hutannya tetap terjaga gitu. Fungsi hutan. Jadi Nah itu di ya, dalam perhutanan sosial ini ada zonasi-zonasi lagi gitu ya. ya zona-zona Ini zonasi yang bisa dibudidayakan, di sini ada untuk zonasi lindung, bukannya lindung nggak boleh, ya. tapi bisa saja, tapi dengan konteks kriteria yang tepat dengan ini ya, dengan ke Ya. spesialisasinya dengan lindung gitu ya, hutan lindung. Hmm. Misalnya kayak tentu kita kan dari perkumpulan elang kan notabene kan tentu lembaga lingkungan ya. Dan tentu kita selalu melek terhadap isu-isu atau ruang-ruang konservasi gitu ya, ruang-ruang bagaimana ruang-ruang ekonomi masyarakat tetap menjaga lingkungannya. Hanya berapa usulan yang dilakukan oleh teman-teman itu yang kita bahwa tetap ruang konservasi itu tetap kita dorong gitu. Setiap usulan-usulan itu akan dimunculkan di zona-zona. Pertama, zona-zona lindung itu harus tetap ada karena apabila ada tutupan hutan yang masih baik, itu harus tetap dipertahankan dan komitmen itu yang kita minta kepada masyarakat. Ya. Karena itu memang itu yang membedakan kita ya, itu yang membedakan kita. Itu kita lembaga-lembaga yang konsen terhadap lingkungan ini menjadi sebenarnya salah satu eh, bagian dari marketing perhutanan sosial itu ke depan juga dan kita gitu untuk bagaimana menarik pendanaan untuk pengembangan usaha di kawasan perhutanan sosial. Kan banyak juga lembaga-lembaga ya yang konsen terhadap isu-isu lingkungan ini gitu ya. Contohnya misalnya selain pendana-pendana dari luar, perusahaan-perusahaan juga sekarang lagi fokus juga misalnya RAPP itu ya kayak kita di Dayu. Mereka dengan fokus dengan komoditi konservasinya. Nah ini sebenarnya bisa saja masyarakat itu bekerja sama dengan perusahaan dengan apabila masyarakat tetap menjaga kawasan hutannya sekian hektar gitu ya, tentu perusahaan itu memberikan kontribusi ke masyarakat gitu, memberikan. Saya dengar di Berarti Dayun itu sudah skalanya lebih ke ini ya, Bung Jaya, apa di kehutanan sosial ini untuk masyarakat Riau itu lebih kepada kendala yang ya basic kita memang kita terkendalakan di data dan informasi ya tentang hmm, ini masuk kawasan hutan apa tidak, ini mereka di wilayah mana itu kan masyarakat itu sebenarnya tadi Bung Jaya bilang kan kita sedikit sekali masyarakat kita mengetahui nih tentang informasi-informasi tersebut gitu kan. Nah, iya. apalagi kemarin kan tentang hutan kita ini aja baru ada uh, penggabungan peta ya. Ya kan uh, sebelumnya kita kayak peta kehutanan beda, BPN beda gitu kan. Ya, Terus memang kalau itu memang jadi kendala. Mengapa? Mungkin kita tarik ke belakang lagi ya terhadap keterlanjuran tadi, misalnya gitu kan. Konflik selama ini terjadi itu memang benar bahwa masyarakat sekitar konsesi misalnya atau masyarakat di sekitar kawasan lindung tidak tahu mana batas-batasan konsesi, manakah batas-batasan lindung, sehingga masyarakat bertumbuh ya, masyarakatnya penduduk terus bertambah, penghidupan terus berkembang gitu ya. Jadi masyarakat tidak tahu mana wilayah batas-batasan sehingga terjadi misalnya perkebunan berada di kawasan hutan gitu ya atau perkebunan berada di dalam konsesi. Nah, itu yang selama ini benar bahwa peta sebagai acuan atau sosialisasi di tingkat masyarakat itu sosialisasinya rendah. lebih ke Iya, sosialisasinya lebih rendah sepertinya. makanya itu Kendala. sebenarnya peluang-peluang terjadi konflik selama ini kan seperti itu, Mas. Di saat investasi masuk, mereka ujuk-ujuk masuk tanpa melakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu. Tapi ada Dan juga Bro, kendalanya seperti ini. Masyarakat itu nggak tahu dia di wilayah konsesi sebuah perusahaan. Karena ya, ada, saya lihat ada, mungkin ada faktor dari perusahaannya karena belum menggarap nih, belum mengelola wilayah dia. Jadi ya, masyarakat yang sudah tinggal di ya, situ ya seperti berikutnya seperti biasa itu. saja gitu kan punya. Iya, Kalau memang kalau berikutnya di seperti itu. wilayah hutan itu nggak serta merta kalau dia wilayah konsesi tiba-tiba atapnya jadi hijau kan enggak. Iya, saya Masyarakat beberapa nggak kali tahu saya itu. sampaikan juga seperti itu. Karena gini, kan mereka itu kan kayak perusahaan Akasia itu HTI itu ya. Kan mereka itu kan kayak ada rencana kerja tahunan gitu. Mungkin pada hari ini, pada tahun ini, mereka belum sampai di RKT di kawasan yang di ujung berbatasan dengan desa gitu. Ya.
Nah, masyarakat tidak tahu kan. Di saat mereka mulai beroperasi, melakukan pemetaan, baru mereka sadar bahwa oh ternyata masyarakat ini sudah masuk, atau masyarakat merasa oh ini ternyata konsesi perusahaan. Oh, benar. Nah, yang ketemu pada hari ini itu kebanyakan seperti itu, Mas. Jadi masyarakat tidak tahu itu batas perusahaan karena perusahaan dulunya jauh sekali beroperasi gitu. Karena luasnya wilayah konsesi mereka kan. Nah, benar. Itu sudah terjadi seperti di Desa Dayun itu seperti itu. Mereka sudah mengelola lahan itu dari tahun 2003 katanya. Nah, pada saat mereka mengelola tidak ada yang larang. Iya. Karena rencana kerja perusahaan, sebenarnya izin perusahaan itu dari tahun 96 menurut mereka itu sudah sampai ke sana. Tidak, masyarakat tidak menyadari seperti itu. Nah, artinya memang yang seperti itu kadang-kadang itu lumrah terjadi. Tetapi harus tercatat juga sebenarnya ada kesalahan di tingkat pemerintah ya, di kita juga sebenarnya di pemerintah bahwa sampai kapan gitu. Misalnya izin lah untuk kita katakan izin tahun 2000 tahun 96 gitu. Dengan jumlah penduduk tidak seperti ini gitu. Betul. Memang misalnya izin perusahaan misalnya contohnya di Siak itu misalnya izin perusahaan di sekitar Semen Tapar misalnya kita katakan lebih kurang 400.000 gitu. Nah itu pada saat itu tapi sekarang kan seharusnya izin-izin seperti itu kan harus direvisi oleh pemerintah. Kenapa? Yang Jumlah penduduk bertolak jumlah belakang desa gitu ya. semakin banyak. Iya, Nggak tidak sinkron bisa dengan seperti dulu lagi. pertumbuhan masyarakat di sana, Iya, tidak sinkron dengan perkembangan dari apa pemegang hak konsesinya. Tapi hak konsesi itu kan bukan hak kepemilikan, bukan, Bung Jay. bukan, Sebenarnya kan bukan. masyarakat juga, ya yang saya tahu nih, ya memang perusahaan dikasih misalnya hak konsesinya tuh di 20.000 hektar misalnya kan, dikasih 20.000 hektar itu, tapi kan kalau di situ sudah ada perladangan masyarakat, Iya. perkebunan lainnya itu nggak bisa disalahkan dong, gitu ya, Bung J. Seharusnya kan ada revisi terhadap izin gitu. Sebenarnya gini, kan izin itu kan dari dulu kan dari 30 tahun, bahkan 35 tahun gitu kan izin Jadi itu. perpanjang kan? Iya perpanjangan. Jadi kita kalau seharusnya setelah 35 tahun atau 30 tahun izin itu direvisi. Oh ternyata kayak kita diskusikan tadi. Oh tahu di tahun ini izin ini ternyata ada pertumbuhan masyarakat di sekitar itu perladangan telah dilakukan. Itu kita Ya. pelajari historinya masyarakat seperti apa di sana, siapa orangnya, penerima manfaatnya. Nah, idealnya kan seharusnya pemerintah harus merevisi itu lagi gitu. Karena penduduk pada saat izin dikeluarkan dengan pertumbuhan 30 tahun atau 60 tahun ke depan itu kan sudah berubah gitu. Dan Sudah tidak ruang-ruang relevan. masyarakat makin sempit ya. Dengan jumlah Iya, penduduk semakin banyak ya. sudah tidak relevan ya, Bung Jay kan, kalau Iya. itu dipaksakan. Nah, itu yang sebenarnya yang menjadi catatan kita juga. Nah, perhutanan sosial ini memang kalau menurut saya di pemerintah ini menurut kami itu menjadi solusi itulah untuk itu. Bagaimana sebenarnya masyarakat ayo inventarisasi lagi mana keterlanjuran sawit di kawasan hutan, mana eh, area-area masyarakat yang masuk dalam konsesi. Nah, ini solusinya seperti apa? Nah, ruang ini yang ada memang itikat semuanya, misalnya oke lah di tingkat pemerintahan ini udah duduk solusinya ingin baik gitu. Misalnya pemerintahan dalam arti kementerian atau kan atau di pemerintahan pusat gitu, atau keinginan presiden lah. Kebijakan lah. Kita bicara kebijakan Kebijakan pemerintahnya, bukan ya hukum nih ya. Kita bukan nggak hukum. dalam Tapi di koridor tingkat hukumnya. lokal kita kan masih banyak syarat kepentingan yang masih yang harus diakomodir oleh pemerintah daerah. Akhirnya lambat akhirnya perhutanan sosial itu di di terwujudkan gitu. Mengapa Jadi, lambat? Yang kita bicara tadi lah, dukungan perusahaan lemah, pemerintah di daerah tidak mensupport melalui pendanaannya, akses-akses pasar gitu ya yang perlu dibangun gitu. Terus terkait misalnya sinkronisasi terkait konsistensi peta-peta tadi, misalnya peta PIAP seperti ini, peta perizinan seperti ini. Jadi kalau memang ada itikat pemerintah dan seluruh stakeholder, ini ruang-ruang masyarakat ini harus digesahkan, ini perhutanan sosial dapat terwujud. Makanya kami coba sekarang ini, kan kami lagi mengupayakan, saya katakan bahwa di Siak dan Kabupaten Pelalawan, itu kami lagi mengupayakan di tingkat kabupaten. Karena secara wilayah
desa-desa itu kan berada di kabupaten. Ya. Nah, wewenang kawasan hutan ini kan berada di kementerian dan provinsi. Ya. Nah, kabupaten sekarang kan nggak punya wewenang nih. Iya, jadi makanya banyak lambatnya perhutanan sosial di kabupaten itu karena kabupaten nggak, dia nggak mengelola dana itu seolah-olah gitu. Dan bukan wewenang Sudah kami. diamputasi ya, sudah Ya, diamputasi. ya ke provinsi. Nah, sekarang Elang mencoba itu berdiskusi bahwa ada ruang di tingkat kabupaten untuk mengesahkan ini. Karena ada misalnya kabupaten bisa mendorong pengelolaan perhutanan sosial itu, Nah, mendukung desa itu itu ya. dana desa, terus ada melalui dana DBHDR ya, dana bagi hasil dari reboisasi gitu. Itu kan ada ruang-ruang itu. Nah, kami minta bagaimana sekarang itu lagi mendorong ada satgas percepatan perhutanan sosial di tingkat kabupaten. Nah, ini yang memang dengan pemerintah Kabupaten Siak dan Pelalawan kita sudah cuma komunikasi itu, dan kedua pemerintah ini berkomitmen untuk itu gitu. Beberapa kali, dan komitmen ini dari Perkebunan Elang ini banyak banyak hal, kita bicara volunesing Elang ini ya, terus bicara program sosial, terus bicara bagaimana perlindungan kawasan Semenanjung Kampar dan Kerumutan, Mas. Nah, komitmen yang ini volunesing, penyelamatan Semenanjung Kampar dan perhutanan sosial ini di dua kabupaten ini pada bulan November tahun 2002 yang lalu kita bawa dua bupati ini ke Mesir, ikut pertemuan KTT Bumi COP 27 kemarin. Jadi dua pemerintah kabupaten ini berkomitmen untuk melakukan percepatan perhutanan sosial di dua kabupaten ini. Nah, ini yang memang langkah-langkah kita pikir di tingkat kabupaten ini cukup konkret gitu. Begitu pertama kita lihat kedekatan ya gitu ya, kedekatan kedekatan desa dan pemerintah kabupaten itu kan komunikasi mereka biasanya cukup intens gitu ya. Jadi bagaimana bisa desa mendorong atau pemerintah kabupaten meminta melakukan himbauan untuk desa-desa untuk mensegerakan untuk usulan-usulan perhutanan sosial, dan segera, dan kita bersama pemerintah NGO untuk membantu apa usulan perhutanan sosial. Nah, ini yang sekarang kita lagi berproses nih. Jadi yang saya lihat kalau dalam uh, konteks perhutanan sosial ini kan dari sifat yang keterlanjuran tadi tuh Bung J. Ya. Misalnya masyarakat di situ tuh dia dalam berkelompok, kan banyak Hmm. kelompok tani ini di Ya. Riau. Nah, kelompok tani ini kan kalau Bung J bilang tadi di bawah 50 hektar kemarin yang sudah berhasil dimediasikan tadi ya, salah satu contohnya Bung J bilang. Itu kan termasuk kecil. Tapi kalau yang sudah sampai 100 hektar nih, karena dia kelompok tani kan, sampai Hmm. 150 hektar karena ada berapa banyak kelompok apa anggota kelompok taninya di sana. Nah, itu kan berarti kalau kita bicara dan itu sudah jadi kebun, ya kita terlepas bahwa mereka ada cukong dan lain-lain mungkin ya Bung Jaya, tapi kan ya mereka mengelola kebun itu perlu pemodalan ya, cukongnya mungkin secara uang apa keuangannya untuk support untuk kebunnya. Nah, cuma kalau sudah terjadi bentuk kebunnya sudah apalagi sudah menghasilkan khususnya sawit, itu berarti kita tidak bisa bicara tindakan hukum, tapi harus kebijakan gitu kan Bu. Yang kita Ya. gesa adalah kebijakan dari pemerintah daerah itu sendiri, di kabupaten itu sendiri, atau desanya itu sendiri mengambil kebijakan terhadap gimana ini aset masyarakat ini. Apakah masa mau diambil alih aja semua oleh perusahaan kan nggak bisa seperti itu juga gitu. Hmm. Atau dipotong nih, diambil semua di mereka jadi stop perkebunan mereka. Itu kan bisa dampaknya lebih lebih tidak terkendali lagi nanti jadinya masalahnya kan jadi Jadi di masyarakat. kalau dia dua tadi kan, kalau misalnya kita oke kita fokus keterlanjuran sawit di kawasan hutan. Memang melalui sekarang itu payung hukum yang dipakai itu kan eh, penanganan keterlanjuran ini melalui Undang-Undang UU ICK itu, Mas. Ya. Nah, UU ICK itu saya tadi cek itu kan. Jadi misalnya kalau perusahaan mereka melakukan misalnya perkebunan mereka di kawasan hutan, mereka tuh kan ada tuh konsekuensi denda, sanksi gitu ya.
Nah, konsep itu ada, karena itu ada di undang-undang itu. Tetapi kita di konteks masyarakat, masyarakat itu kan dibatasi, teman. Ini bukan PS-nya ya penanganan tadi. Jadi kita dorong dibatasi per, saya lupa per orang atau per kakaknya itu lebih kurang 5 hektar. Ya, 5 hektar batasannya. Nah, bagaimana prosedurnya itu yang diatur gitu per 5 hektar. Nah, itu yang diatur. Apabila lebih pada itu, nah, itu nanti bisa melalui kebijakan lain. Kalau dia memang lebih besar ya melalui denda tadi gitu. Nah, itu yang memang kebijakannya ya untuk di kawasan hutan. Kawasan. Itu tidak bisa diambil perusahaan, tidak bisa. Nah, konteks di perhutanan sosial, di konteks perhutanan sosial sekarang ini apabila memang sawit dalam biasanya yang temuan kita ya berapa kali melakukan verifikasi teknis misalnya kawan-kawan melihat untuk usulan PS. Jadi sebelum usulan PS itu kan ada verifikasi dulu tuh ke lapangan. Memang di presentasi sawitnya itu sangat dipertimbangkan gitu. Tapi kalau terlalu luas mungkin melalui penanganan sawit di kawasan. Memang itu lain bukan di usulan PS. Tapi bisa jadi munculnya nanti dia bisa dikeluarkan di kawasan hutan, inflaf, atau melalui dia perhutanan sosial. Itu dia. Nah, tapi kalau yang konteks PS tadi, tentu dia sistem satu daur tadi dikembalikan. Yang tidak luas ya. Jadi satu daur, masyarakat bisa memanfaatkan 1 sampai 24 tahun atau 25 tahun seperti itu. Setelah itu, menjelang itu memang melakukan tidak boleh dikembangkan lagi sambil menanam tanaman hutan yang lain. Nah, itu memang itu yang prosesnya. Cuman pada hari ini, bagaimana masyarakat sebenarnya lagi mendorong statusnya dulu yang kita pikirkan. Nah, itu yang memang masyarakat kejarkan itu statusnya. Nah, harapannya memang kalau yang misalnya kawasan hutan itu konsekuensinya seperti itu. Nah, yang ketiga terkait pendanaan. Misalnya ini luas nih, seperti apa pendanaannya. Nah, pendanaan perhutanan sosial ini, kalau dia misalnya HD, misalnya hutan desa gitu ya. Dia kan skemanya kan ada berapa tuh ya? 5 ya. Ada hutan desa, hutan HKM, HTR, terus kemitraan, terus lagi hutan adat. Nah, kalau dia hutan desa tentunya masyarakat dengan dia nanti ada masyarakat tentu bersama pendamping. Pendamping itu bisa melalui NGO, melalui pemerintah, KPH yang mempunyai wewenang sana, KPH dari kehutanan, mendampingi unit usaha tadi KUPS namanya. Eh, apa unit usahanya untuk perhutanan sosial. Nah, di situ mereka mencoba mencari pendanaan. Nah, pendanaan itu bisa melalui tadi saya sampaikan kalau hutan desa, ya misalnya melalui dana desa gitu ya. Terus bisa melalui dana-dana yang lain gitu yang di pemerintah. Bahkan nanti kalau memang secara kelembagaan mereka sudah baik, yang kita Mas tadi bisa melalui kita bisa melalui perbankan, melalui karena unit usaha tadi. Kalau dia misalnya tadi kemitraan yang kami lakukan pada hari ini ya di desa desa tadi yang 1.000-an hektar itu yang sekarang lagi bermitra dengan PT Arabadi itu pendanaan awal itu kita minta misalnya melalui perusahaan misalnya melalui dana CSR mereka terus kita juga eh, bersama masyarakat mencari peluang-peluang dana lainnya juga bisa ada dana hibah ada dana-dana kerjasama untuk pengembangan contoh dana kerjasama kita lagi coba kembangkan misalnya kalau itu misalnya ada kawasan hutan kita lagi sekarang kan lagi gencar nih isu-isu carbon trade kalau itu memang ada peluang tetap dipertahankan kawasan hutannya dari kawasan lindung itu bisa jadi uh, melalui perdagangan karbon itu satu artinya ada kemitraan di situ juga bersama yang kedua ini lagi yang kedua misalnya ada uh, industri juga coba jajaki pasar misalnya ada berapa off taker ada berapa kawan-kawan yang memang fokus misalnya pertanian gitu ya hortikultura kita katakan jagung gitu investasi jagung. Nah, jagung ini bisa saja ada perusahaan-perusahaan yang sudah kita juga hubungkan dengan masyarakat untuk bekerja sama. Jadi masyarakat coba mengembangkan pertanian di areal PS itu. Nah, pendanaan-pendanaan seperti itu yang memang kita bersama pemerintah, terutama pendamping yang cukup agresif untuk mencari pendanaan-pendanaan itu. Itu yang memang ruang-ruang pendanaan. Tapi yang memang sekarang lagi kita gesahkan itu, yang penting itu adalah di awal karena
pasca izin itu dana awalnya yang selalu susah gitu ya. Makanya kita minta melalui dana-dana desa tadi, Mas. Dan bagaimana antara perusahaan dan pemerintah itu bersama NGO juga melihat peluang-peluang pasar apa yang bisa dikembangkan di perhutanan sosial. Nah ini yang memang ini jadi masalah besar sekali karena kita perkumpulan Elang berapa kali diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri. Kebetulan kita ada beberapa kerjasama. Memang yang menjadi permasalahan ditekankan itu bukan usulan yang susah, Mas. Usulan udah rumit gitu ya dengan sengketa-sengketanya pasca izinnya ini. Karena di Riau ini kita mencatat itu ada 100 berapa izin, 106 izin nggak salah saya. Dari 106 izin itu 100 ya 106 izin nih, 104 izin. Itu rata-rata yang baru memiliki rencana pengelolaan itu bahkan masih sangat kecil sekali. Saya lihat itu sekitar nggak sampai banyak yang artinya SK sudah dapat tapi masyarakat belum bisa mendapat manfaat di situ. Banyak sekali. Kendalanya di mana itu? Yang jelas yang pertama sekali memang Pendanaan pertama lagi ya kembali ya. kedua yang pertama kapasitas dulu ya Pak. Memang kapasitas masyarakat dulu. Karena gini, kapasitas masyarakat. Yang kedua memang kapasitas masyarakat dalam arti dalam pengelolaan kawasan itu ya. Ada pendamping, Ya, pendamping itu ada. pendampingnya yang kendala juga karena minimnya pendamping-pendamping itu, Mas. Makanya sekarang pemerintah lagi mendata tuh jumlah pendamping-pendamping itu juga terlalu sedikit yang untuk fokus untuk perhutanan sosial. Kalau NGO itu terbatas lah NGO di mana lokasi lokasi program mereka ya. Tapi NGO perhutanan sosial nih sekarang nih banyak nih. Sebenarnya wewenangnya kan pendampingan dari pemerintah sebenarnya. Kan Ya. sifat-sifat kawan NGO ini kan mendorong itu gitu. Apakah di Membantu. pendampingan tuh memang harus di pemerintah atau pemerintah bisa bekerja sama kan bisa saja ya. Bisa, bisa bekerja sama misalnya dengan lembaga-lembaga ya terutama yang perusahaan sekitar hutan ya, perusahaan di situ kayak melalui itu ada kewajiban mereka itu CSR-nya kan. Yang kedua yang tentu ada kawan-kawan NGO dan pemerintah melalui KPH. Ini yang memang sekarang ini yang menjadi kendala salah satu pendampingnya itu juga yang minim. Jadi kendalanya dalam proses apa pengesahan itu memperoleh SK tersebut ya malahan paskanya ya setelah itu yang Pasca apa izin yang ini harus dilakukan kayak gitu. apa yang harus dilakukan? Karena gini, Emang waktu kita mengajukan usulan SK itu kita nggak memberikan sebuah abstrak untuk ayo kita mau apa nih terhadap SK ini gitu. udah karena di saat usulan itu kan sudah muncul nih. Rencana kelolanya apa saja misalnya seperti itu Nah, kan. Misalnya tetapi kan rencana kalau rencana-rencana itu kan tentu diimbangi dengan pendanaan-pendanaannya itu. Peluang-peluang pendanaan mana saja bisa diakseskan. Tetapi kan banyak itu usulan-usulan, jangankan NGO, pemerintah juga seperti itu kita lihat. Bahwa diusulkan dulu, tapi setelah pasca izinnya itu, apakah masyarakat siap atau tidak, ruang-ruang pendanaannya siap atau tidak, itu yang masih abu-abu, belum belum pasti dana-dana itu. Gitu. Tetapi kalau di konteks kita bahwa ruang-ruang itu harus diambil dulu gitu, nah, tadi seperti di awal, bagaimana sebenarnya komitmen masyarakat karena semangatnya adalah semangat selain eh, ruang kelola masyarakat tadi ada tanggung jawab pemerintah juga untuk itu gitu karena ini ada nih permasalahan selama ini adalah sempit ruang kelola masyarakat adalah permasalahan adalah banyaknya masyarakat miskin kantong-kantong kemiskinan itu berada di kawasan hutan dengan adanya ini perhutanan sosial ininya karena ini masih baru ya ini yang jadi PR pertama bagaimana ini dapat dikembangkan untuk event itu. Karena gini Mas, jadi usulan-usulan perhutanan sosial itu sebagian usulan itu karena akses masyarakat di kawasan hutan itu jauh gitu. Akhirnya artinya banyak mengapa PSPS itu temuan kita tidak terkelola dengan baik, akhirnya banyaknya bentuknya bentuk-bentuk seperti HKM bentuknya atau misalnya kalau terjadi
izin HTI, izin perhutanan sosial, tapi bentuknya akhirnya tanamannya adalah tanaman HTI gitu. Atau masyarakat inginnya instan saja. Ya, Karena apa? agak Karena ekstra masyarakat di nih sana pendampingan terlalu yang harus dilakukan oleh perkumpulan elang nih kayak lebih harus ekstra lagi nih untuk masyarakat ya, nih. itu yang memang kita kan kalau di kita juga keterbatasan kita terhadap misalnya sumber daya manusianya kan gitu. Kita memang harapan kan kawan-kawan NGO yang kita lagi dorong itu memang pertama perlu ruang kelola masyarakat tadi, bahwa yang kita jumpai itu terjadi konflik selama ini, bagaimana wilayah-wilayah ini direbut masyarakat. Yang kedua itu bahwa yang didampingkan kawan-kawan dan model-model yang dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan kawan-kawan ini menjadi sebenarnya menjadi sebuah harapan kita ini dapat direplikasi di wilayah-wilayah lain. Itu yang memang harapannya dengan pemerintah, terus desa-desa lain, kita harapkan desa-desa banyak berinisiatif untuk mendorong perhutanan sosial ini. Memang kalau dibilang didiskusikan memang seolah-olah di konsep kita sudah memang sudah duduk, tetapi dalam pelaksanaan terkadang banyak sekali yang memang tidak semua pihak yang mendukung ini gitu. Ya. Mungkin karena baru juga kali, Bung. Hmm. Iya. Amin itu kan. Baik, Bung J, kita nggak kerasa nih udah 1 jam Iya, diskusi tentang ini, Mas. Saya rasa nih masih kulit-kulitnya aja nih yang Bung J nih. iya banyak sekali. Saya pun Masih kulitnya. apakah saya sampai Karena di Mas konteksnya Yoni apa tidak? kayaknya Saya lagi apa nih? Padahal saya udah coba berapa bahan-bahan kita juga ya. Misalnya kita baru konteks bicara Riau nih, tetapi di baru konteks Riau. ulang ini, iya masih secara umum masih sulit sekali itu. Tapi yang Misalnya saya tangkap gini, 1 jam ini kita sudah, yang saya tangkap dari mungkin dari kacamata apa komunitas elang ini ya, Bung Jaya, yang saya lihat terhadap perhutanan sosial ini ada yang harus dicermati lagi, harus lebih detail lagi terkait sama usulan tersebut ya kan, usulannya, dan bahkan pasca dari terbitnya SK perhutanan sosial itu. Nah, mendorong untuk kesiapan dari masyarakat itu sendiri atau pemohon ya, pengusulnya gitu ya, Bung Jaya kan, sudah mempersiapkan terlebih dahulu apa mereka mau lakukan apa setelah ini, dan mereka juga mungkin dibutuhkan pendamping ya, pendamping yang ya kredibel atau mungkin kredibel yang jumlah punya belum cukup kapasitas. malah. Ya, Lebih ke jumlah kayaknya jumlah orang. dan kapasitasnya Mas, bukan Apa? jumlah Oh saja ya. tapi kemampuannya juga. Karena di perhutanan sosial ini kan kejelian atau apa ya, kemampuan mereka untuk bagaimana pengembangan dengan ruang yang ada itu. Misalnya tidak cukup saja mendampingi, memotivasi itu tidak cukup. Tentu punya ide-ide, dan ide-ide itu bisa muncul dari pengalaman dan pendidikan tentunya ya. Nah Harus sebenarnya bikin kayak konsorsium lagi itu mungkin, Bung Jay. ya Mas, apa? Harus dibikin sebuah konsorsiumnya. Jadi ada idenya di situ, digabung semua, ada orang desa Ya, terlibat gitu. Itu kan makanya menjadi tadi solusi. kami di 2 kabupaten membentuk, karena lebih skopnya tentu lebih kecil. Kalau di tingkat provinsi kan sudah ada Pokja tuh, Pokja Ya. Percepatan Perhutanan Sosial, itu yang dari gubernur ya, SK dari gubernur. Nah ini sebenarnya Pokja ini memang kita harapkan inilah salah satu instrumen yang dimanfaatkan untuk percepatan sosial yang ada di Riau. Cuma di tingkat perhubungan elang juga kita sebenarnya konsepnya niatnya juga sama. Bagaimana pencapaian perhutanan sosial yang ada di Riau ini dapat terwujudkan. Jadi 10% itu harapan kita bisa meningkat di akhir tahun 2023 ini gitu. Berapa Jadi meningkatnya kira-kira tuh, Bung Jay? jadi kayak kalau kita lihat luasannya saja, misalnya kayak di Siak itu kami melihat potensi yang telah kami inventarisasi aja ya, desa-desa yang kami undang itu hampir lebih kurang 20.000 hektar. Nah itu yang peluang, tapi itu kan izin ya tambahnya. Terus di Pelalawan juga, di Pelalawan itu terdata itu hampir 30 ribuan juga desa-desanya. Jadi kalau di Siak itu kita undang itu lebih kurang 21 desa yang mempunyai potensi perhutanan sosial di atas 50 hektar.
Jadi itu yang kita undang. Demikian juga di Pelalawan ada lebih kurang 39 desa maksud saya, yang kita undang juga membangun komitmen percepatan proses perhutanan sosial di kabupaten mereka Pelalawan. Nah ini kan kalau seandainya usulan-usulan ini secara serentak, seperti Mas bilang tadi bahwa ayolah bikin konsorsium untuk percepatan. Nah di tingkat kabupaten itulah kami dorong Satgas tadi Mas. Jadi Satgas percepatan perhutanan sosial di tingkat kabupaten, kita bikin grupnya, bahkan grup BA juga dengan seluruh desa-desa itu, didampingi ada Pemda dan Perhubungan Lang. Kita saling berkomunikasi apa yang perlu disiapkan, mana yang prioritas. Di awal ini, di awal kami kan ada baru pertemuan bulan Juni yang lalu. Nah sekarang itu kita lagi mencoba karena minimnya pendanaan, kita lihat inventarisasi mana atau identifikasi mana desa-desa yang siap secara administrasi. Kan ada beberapa desa-desa yang cukup maju, mereka administrasinya sudah bagus, pemetaannya bagus. Ini kita prioritaskan, kita segerakan untuk pengusulan. Nah ini Pelalawan ini kita lagi mencoba pertemuannya ini insya Allah mungkin di bulan Juli ini untuk di Pelalawan pertemuan sekabupaten. Jadi kita mengundang seluruh desa-desa satu kabupaten Pelalawan untuk ikut di Satgas ini, percepatan perhutanan sosial di kabupaten. Nah ini yang memang upaya-upaya kita lakukan. Memang harapan kita dari dua kabupaten ini, tim Satgas ini dapat di-SK-kan oleh Bupati, sehingga tim ini dapat bergerak di tingkat kabupaten dan desa, sehingga nanti harapannya terkait anggaran, Bupati mengeluarkan himbauan lah agar desa-desa memprioritaskan salah satu dana desanya itu untuk perhutanan sosial. Dan kita lagi mendorong pendanaan-pendanaan lain juga. Yang ketiga itu misalnya terkait pasca izin tadi Mas. Pasca izin, terus setelah izin bagaimana kita mengharapkan dukungan desa, dukungan terutama di dua kabupaten ini kan dua perusahaan besar nih ada nih, Indah Kiat ya dengan RAPP ini. Harapan kita dua perusahaan ini dapat mendukung karena kayak di Siak itu mereka berkomitmen untuk mendukung Siak Kabupaten Hijau. Di Pelalawan itu seluruh perusahaan-perusahaan itu mendukung untuk Pelalawan Sejuk. Nah, mana komitmen itu? Nah, kita minta komitmen itu bagaimana mendukung perhutanan-perhutanan sosial ini. Karena konsep perhutanan sosial ini yang kita dorong adalah selain hutannya terjaga, masyarakatnya sejahtera, konflik terselesaikan. Nah, ini yang kita dorong di dua kabupaten. Nah, itu yang kita rekomendasi kita di dua kabupaten. Mudah-mudahan ini dapat terwujud di sampai akhir tahun ini kan tercapai lah, bertambah dan 10% itu mudah-mudahan bisa jadi 20% dan sekian ada masyarakat kemudian dapat manfaat. Nih, siap, siap. Ini, Baik, Bung J. Wah, iya, ini baru lagi ininya, tapi kita sudah 1 jam nih, Bung J. Terbatas waktu, kayaknya kita akan minta lagi mungkin uh, Bung J setelah melakukan target ini nanti karena sekaligus sebagai anggota Pokja ya Bung J ya? Ya, kami Perkumpulan Elang anggota Pokja dan pengurus Pokja, saya pun masuk di pengurus Pokja juga. Ya, kita harus sambung lagi nih nanti ini. Tapi kami mau dengar hasilnya lagi nih Bung J. Ada peningkatan nggak ya signifikan dari yang 10% tadi kan? Iya. Memang ya kemarin nggak salah dari Green Radio mau ikut juga. Kami kan kemarin menyerahkan berita acara atau keputusan dari beberapa diskusi dengan desa-desa itu terkait Satgas tadi, menyerahkan ke Bupati kemarin. Tapi memang ternyata Bupati ada kemalangan, orang tuanya sakit, sempat ketemu. Kita kemarin menyerahkan dokumen rekomendasi untuk masyarakat untuk minta Bupati segera mendorong untuk terbentuknya Satgas itu. Kemarin kan kita ingin mengundang media, Mas. Mungkin nanti kita bisa undang Green Radio, nanti Green Radio bisa hadir, misalnya di Pelalawan, misalnya kan kita mengundang banyak desa itu dengan bersama Bupati membangun komitmen untuk perhutanan sosial, percepatan perhutanan sosial di Pelalawan. Kemudian dapat hadir ya Mas ya. Mas Story ya Mas. Ya Mas Story ya.
Kita siap selalu kita mendukung hal-hal yang berkaitan sama yang hijau-hijau nih, Bung J. Kita ya Udah. baik. Saya rasa kita sudah sampai ke penghujung acara kita bersama dengan Bung J dari uh, Perkumpulan Elang sekaligus juga sebagai anggota Pokja ya, Bung J, tentang perhutanan sosial di Provinsi Riau ini. Semoga mungkin bisa meningkatkan target dan strategi uh, untuk mendukung perhut sos itu di masyarakat Riau ini sendiri. Terima kasih atas waktunya, Bung J. Terima kasih Mas Sori. Sampai jumpa Bung Tori ya. Sampai jumpa lagi kita di diskusi-diskusi perhutanan lainnya. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pemirsa, kita sudah sampai di ujung acara kita bersama di Nimahoni tentang perhutanan sosial di Provinsi Riau. Saya undur diri. Sampai ketemu kita di New Mahoni selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Time for connection. Your ear on glory. Digital. Dream Radio Line. Eco Lifestyle.